Suamimu bekerja di luar, tapi rezekinya ditentukan dari dalam rumah. Kok bisa? Ini rahasianya. Istri soleha itu tidak ikut keluar rumah mencari nafkah seperti suaminya. Tapi jangan salah, perannya itu jauh lebih besar dari yang kita lihat. Ketika suami kita itu keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah keluarganya, istri yang soleha itu masuk ke dalam rumah dalam sujudnya. Ia membantu suami mencari nafkah bukan dengan tenaga, tapi dengan doa yang tulus dan adab yang selalu dijaga. Ia yang selalu merayu kepada Allah agar suaminya itu selalu dilindungi dalam perjalanannya, diberi kekuatan dan kesehatan, dijauhkan dari rezeki yang haram, dicukupkan dan diberkahi hasilnya. Karena rezeki itu bukan milik kantor, bukan milik atasan, juga bukan milik jabatan. Rezeki itu milik Allah. Itulah sebabnya ada yang jabatannya sama, gajinya sama, tapi hidupnya itu berbeda. Yang satu itu tenang, yang satu banyak hutang. Yang satu itu lapang, yang satu itu sempit. Itulah sebabnya kenapa kita itu harus selalu merayu kepada Allah. Bedanya bukan dari usaha, tapi dari siapa yang mengetuk pintu langit setiap hari. Maka bagi kita para istri, jangan pernah meremehkan doa-doa kita yang setiap hari kita panjatkan. Sholat duha yang kau jaga, istighfar yang kau ulang setiap hari, doa yang kau panjatkan diam-diam untuk suamimu, bisa jadi itulah alasan Allah meluaskan rezeki suamimu setiap hari. Barakallahu fiik. Dalam rumah tangga, kebutuhan biologis itu bukan tambahan, tapi adalah kebutuhan pokok. Perselingkuhan memang bukan semata-mata karena istri yang kurang melayani, karena memang ada suami yang lemah iman, tidak menundukkan pandangan, dan dia kalah dengan godaan. Tapi kita juga tidak boleh membohongi diri kita sendiri, bahwa di dalam rumah tangga, kebutuhan biologis itu bukan tambahan, tapi adalah kebutuhan pokok. Banyak rumah tangga itu yang runtuh bukan karena kurang cinta, tapi karena sentuhan yang dihentikan, karena perhatian yang selalu ditunda, dan kebutuhan yang selalu saja kita remehkan. Wahai para istri, kadang kita itu memang capek, kita itu lelah, kadang kita itu memiliki hati yang jenuh. Tapi ingat satu hal yang pedih ini, di mana lagi suamimu mendapatkan yang halal kalau bukan kepada istrinya sendiri? Hanya engkaulah yang Allah halalkan untuk suamimu, bukan perempuan lain, bukan layar ponselnya, bukan juga dunia luar. Jika pintu rumah tertutup rapat, jangan heran jika setan itu sibuk mencari celah. Melayani suami bukan karena takut, bukan karena rendah, tapi karena ini adalah ibadah yang Allah nilai tinggi. Belajarlah dalam menjadi istri yang soleha, perbaiki niat, rawatlah rumah tangga dengan ilmu, adab, dan juga doa. Karena rumah tangga itu tidak rusak dalam sehari, tapi hancur pelan-pelan oleh hal yang terus-terusan kita abaikan setiap hari. Barakallahu fiik. Setiap laki-laki diberi ujian dengan kemampuan yang berbeda, dan setiap istri juga diuji mau bersyukur atau terus merasa kurang. Kalau seorang wanita ingin hidupnya lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih Allah jaga, maka ada 3 M yang harus dibuang dari hidupnya. M yang pertama, banyak mengadu. Bukan semua masalah harus kita ceritakan kepada manusia, karena tidak semua yang mendengar itu mendoakan kebaikan. Allah pernah berfirman, hanya kepada Allah lah aku mengadukan kesedihanku. Maka belajarlah untuk mengadu ke langit, bukan ke teman ataupun ke sosial media. M yang kedua, banyak mengeluh. Mengeluh itu tidak mengubah takdir, tapi bisa menghapus keberkahan. Padahal mungkin bukan rezeki kita yang kurang, tapi karena kita itu lupa bersyukur. Mengeluh itu melelahkan jiwa, syukur itu menenangkan hati kita. Dan M yang ketiga, membanding-bandingkan suami. Inilah yang paling berbahaya sobat, karena membandingkan suami itu bukan hanya melukai hatinya, tapi juga mengundang murka Allah. Dan setiap laki-laki diberi ujian dengan kemampuan yang berbeda, dan setiap istri juga diuji mau bersyukur atau terus merasa kurang. Bunda, kebahagiaan rumah tangga itu bukan datang dari suami yang sempurna, tapi dari istri yang tahu adab, tahu batas, dan tahu kepada siapa dia harus berharap. Buang 3M ini, insya Allah hati kita akan lebih lapang, rumah akan lebih tenang, dan hidup kita insya Allah akan Allah jaga dunia akhirat. Barakallahu fiik. Hal-hal sederhana yang paling disukai oleh suami tapi sering sekali luput dari perhatian istri. Kadang suami itu tidak banyak bicara, tapi hatinya itu bisa sangat bahagia apabila mendapatkan perhatian kecil dari istrinya. Bukan karena takut, tapi karena ingin menjadi pasangan yang saling membahagiakan di jalan Allah. Yang pertama, istri yang menyambut suaminya itu dengan senyum dan kelembutan. Senyum dan sapaan hangat ini adalah hal yang sangat sederhana, tapi bisa menghilangkan rasa lelah seharian. Yang kedua, istri yang menawarkan pijatan atau teh hangat ketika suaminya itu pulang kerja. Pelayanan kecil seperti ini bisa membuat suami itu merasa dihargai dan ditemani di dalam lelahnya. Dan yang ketiga,
Istri yang berhias untuk suaminya aja, bukan untuk di luar rumah, tapi khusus untuk suaminya. Berpakaian yang rapi, wangi, dan bersih itu adalah sunnah, dan suami itu sangat menghargai itu. Yang keempat, istri yang tidak malu mengajak suaminya untuk berhubungan. Suami itu sangat senang ketika istrinya itu menunjukkan kerinduan dan kehangatan. Itu adalah bentuk kasih sayang yang halal dan berpahala untuk kalian berdua. Yang kelima, istri yang menjaga kebutuhan batin suaminya. Saat rumah tangga terjaga dari dosa dan kebutuhan itu terpenuhi, rumah akan menjadi lebih adem, hati juga akan menjadi lebih tenang. Lembutnya seorang istri itu bukan karena kelemahannya, tapi karena kekuatan besar dalam membangun rumah tangga yang Allah ridhoi. Barakallahu fiik.